Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian Mazmur nomor 16 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita beberapa pembelajaran yang penting yang perlu untuk dipikirkan, direfleksikan untuk diri sendiri dan diterapkan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah dunia. Dan kita dituntun, dibimbing sebagai saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang menyatakan kebesaran Tuhan melalui diri sendiri. Di dalam pembelajaran pertama, sebagai doa yang meninggikan dan mengagungkan kebesaran Tuhan, pemazmur bermohon kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah melindunginya. Tuhan Allah memberikan kepadanya segala berkat yang baik, yang membuat pemazmur sungguh-sungguh mengalami sendiri penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Doa yang lahir dari keyakinan yang teguh, pengenalan akan Tuhan yang personal, dan kedalaman memahami segala rancangan Tuhan bagi dirinya untuk dinikmati. Pembelajaran kedua, pemazmur memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah orang-orang kudus yang dibenarkan dan mengalami pengudusan di dalam seluruh kehidupannya. Orang-orang kudus yang selalu menunjukkan kerohanian yang menyenangkan hati Tuhan, yang menunjukkan perbedaan dengan para penyembah berhala, yang menikmati warisan kerajaan surga, serta mengalami keadaan hati yang penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai, serta kehidupan yang dibaharui. Pembelajaran yang ketiga, pemazmur mendidik kita untuk mengerti perbedaan umat Tuhan dengan yang menyembah ilah-ilah asing. Perbedaan yang sangat menyolok ialah umat Tuhan adalah orang-orang mulia, orang-orang yang agung, yang sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang terbaik dan senantiasa memandang kepada Tuhan.
Sementara orang-orang yang tidak mengalami hidup yang dikuduskan Tuhan, kondisinya sangat menyedihkan. Ritual-ritual keagamaannya sia-sia. Bahkan perbuatan baiknya adalah kecemaran belaka. Dan apa yang menjadi alat ukurnya adalah dirinya sendiri. Sementara orang-orang kudus menerima apa yang terbaik di tempat yang permai untuk memuji Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan tentunya ada upaya memberitakan, mengajarkan, memproklamasikan jalan-jalan Tuhan bagi umat tebusannya. Pembelajaran yang terakhir dari Mazmur nomor 16 ini ialah adanya interpersonal relationship antara umat Tuhan secara individu maupun dengan keberadaan Tuhan Allah yang berotoritas, memerintah, berdaulat, dan memelihara umatnya. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan beberapa pembelajaran yang sifatnya spiritual untuk memberikan kelengkapan di hati kita, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dengan demikian maka kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beribadah dengan benar, dan yang mendapat dudukan di tempat yang permai, semuanya bagi kemuliaan Allah. Contoh nyata dari apa yang sudah kita dengar, pembelajaran pertama, kita senantiasa berdoa. Entah pagi, entah siang, entah malam. Yang kedua, kita tetap menyaksikan Kristus dalam setiap pekerjaan kita dan berupaya untuk menjelaskan itu kepada orang-orang yang menyembah Allah lain. Siapa yang sangka atau yang tahu bahwa mungkin saja ada orang-orang yang telah ditentukan Tuhan dari semula untuk beroleh keselamatan, merespon berita firman dan mengalami pemberitaan dalam hidupnya sebagai orang percaya. Yang terakhir, kerja untuk memuliakan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, kerja itu haruslah sungguh-sungguh membawa setiap orang kudus menjadi semakin kudus, berlimpah sukacita, dan menikmati hidup senantiasa. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara mengalami sendiri apa yang sudah kita pelajari, dan kita tidak sungkan dan segan untuk mengerjakan panggilan itu dengan penuh sukacita di dalam Kristus. Demikian pembelajaran dan penerapan yang konkret dari Mazmur nomor 16 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.